Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 73 bagian kedua. Disimak sampai beres karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulanna ka'an lam takum bainakum. Kemarin kalau berhenti jelas, kalau diwasol atau diteruskan sama. Ini dibacanya jelas karena hukumnya adalah idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Ini kebetulan hurufnya adalah huruf waw. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan idhar atau jelas. Ka'an lam takum bainakum wa bay. Kemudian di sini ada huruf lin atau harfu lin karena ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan saja. Wa bainahu. Berikutnya ada hukum mad silah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit dua huruf hidup, nun dan mim. Jadi huruf sebelum dan setelahnya tidak ada yang sukun ya. Dan huruf setelahnya tidak boleh hamzah. Ini kebetulan adalah mim. Cirinya di hak domirnya ini barisnya sudah terbalik dhammahnya atau kasrahnya panjang berdiri ya. Kalau di Al-Quran cetakan Indonesia. Maka haknya ini dipanjangkan dua harokat saja. Wa bainahu mawaddatun. Lalu berikutnya di sini ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf ya. Maka tanwinnya masuk ke ya, mawaddatui disertai bunyi dengung, tahan sampai ada suara masuk hidungnya. Mawaddatui, tahan. Dari mana dengungnya? Dengungnya bawaan dari tanwin. Ketika masuk ke ya, tanwinnya masih terbawa. Artinya ini idgham bi gunnah yang naqis, masuknya tidak sempurna. Mawaddatu ya matobi'i muqaddar karena ada huruf ya yang berbaris fathah panjang atau fathah berdiri. Maka dibaca panjang ya-nya ini dua harokat saja. Ya lay ada harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara membacanya dilembutkan atau dilunakan. Ya laitani, ni madhabi'i dhahiri karena ada ya sukun yang sebelumnya ada huruf berbaris kasrah. Maka nun kita panjangkan dua harokat saja. Ya laitani kuntu. Lalu berikutnya ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka nun sukun ini tidak dibaca n jelas, melainkan samar-samar. Disamarkannya kemana? Ke huruf ta. Jadi siap-siap menuju ta ya. Jadi ujung lidah kita siap-siap menuju pangkal gigi seri atas, siap-siap menuju makhraj huruf ta. Nah, tapi ini dengungnya masih sedikit karena nun ini ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Kuntu. Jadi bukan kung, bukan ang tapi kuntu. Dan saat membunyikan kesamarannya ini yang monyongnya hanya huruf ka saja ya.
Sedangkan bunyi dengungnya bibir kita sudah ke posisi semula. Kuntu ma'ahum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba. Maka kita bunyikan mim sukun ini dengan jelas. Jadi bunyinya masih bunyi asal, bunyi M, dan jangan ditahan. Ma'ahum fa'afu. Fu mad tabi'i zahiri. Karena waw sukun didahului baris dhammah, maka fa-nya kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Kuntu ma'ahum fa'afuza faw. Faw ada huruf lin atau harfu lin. Karena waw sukun didahului baris fathah, maka kita baca cukup dilunakan atau dilembutkan saja ya. Fau jangan dipanjangin. Fauzan. Berikutnya ada hukum izhar halqi. Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain, maka tanwinnya kita bunyikan dengan N yang jelas ya. Fauzan ali. Kemudian ada hukum mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului baris kasrah, maka lo-nya ini dipanjangkan cukup 2 harokat saja. Azima. Ma jika berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad. Karena ada baris tanwin fathah yang kita wakofkan atau kita berhentikan, maka cara bacanya adalah baris 2-nya jadi 1 jadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat saja. Azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Silakan jawabannya ditulis di kolom komentar video ini. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.